saja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Selamat pagi adik-adik semuanya. Puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul lagi pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan selalu menjaga kita dan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena itu mari kita mau persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Adik-adik persiapkan hati adik-adik ya. Tidak ada lagi main-main, tidak ada lagi main game. Kita mau persiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari kita mau buka hati kita untuk menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu berserta dengan kita. Bapa, ku datang padamu. Kami mau naikkan pujian syukur kepada Engkau Tuhan. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah. Katakan lagi, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebajikan. Kita mau nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi ya adik-adik semua. Kita katakan, Bapa, kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan lagi, pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur. Sekali lagi dengan sungguh katakan, pagi hari, oh, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas
kebaikan. Tak hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Tak hentinya mengucap syukur atas sekali lagi. Tak hentinya kami mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kalau Lita berdoa, Yuk adik-adik, mari kita semua lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu selama seminggu ini ya Tuhan. Dan saat ini kami akan mulai ibadah kami. Tuhan Yesus tolong berkatilah agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. amin. Adik-adik, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan selalu dalam kehidupan adik-adik? Coba angkat tangan. Ya, semuanya ya merasakan kebaikan Tuhan ya. Bahwa Tuhan itu baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi ya, katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, Tuhan itu baik bagi kita semua ya adik-adik ya. Karena Tuhan itu berkuasa atas kita. Tuhan memberikan semua apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau buka hati kita adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biar Roh Kudus membawa kita untuk selalu dekat dengan firman Tuhan. Untuk selalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari katakan kepada Tuhan, ku buka hati kami Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Katakan lagi, kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Katakan, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Kami buka hati kami untuk dengar firman-Mu Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Yang Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak. Sekali lagi, lebih sungguh. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, jadikan kami anak-anak Tuhan yang manis, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu dapat tertanam dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Kami mau berdoa untuk Kak Stephen yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kak Stephen Tuhan Engkau pimpin, Engkau sertai, pakai mulut bibir Kak Stephen untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap dan kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik, selamat pagi semua, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam rangkaian ibadah anak-anak sekolah minggu pagi hari ini. Dan bersyukur sekali Kak Stephen diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan sebetulnya ini adalah tugas dari Kak Maria yang harus bertugas, tetapi karena Kak Maria sedang mengalami sakit, kurang sehat sehingga tidak bisa melayani pada pagi hari ini dan meminta Kak Stephen untuk menggantikan pelayanan. Tapi tidak mengapa, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, asalkan hati kita terbuka, telinga kita terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan, pikiran kita juga terbuka dan fokus, maka Kak Stephen percaya siapapun kita dan siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, adik-adik pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu jangan kaget kalau minggu yang lalu pengumumannya adalah Kak Maria, terus tiba-tiba yang muncul Kak Stephen, dikiranya udah berubah gitu ya, ada perubahan yang terjadi seperti transformer. Tidak ya, tapi memang karena Kak Maria sedang sakit. Nah itu juga menjadi penyampaian buat adik-adik yang ada di rumah, tolong bantu dalam doa buat Kak Maria yang sedang sakit, biar pada pelayanan-pelayanan berikutnya minggu yang akan mendatang sudah siap untuk melayani kita semua. Amin adik-adik, hari ini kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak ingin memberikan tema atau judul khotbah pagi hari ini, tetap bersukacita atau tetap bersemangat di dalam Tuhan. Jangan patah semangat, jangan menjadi anak-anak yang lemah menghadapi semua karena kita sudah terpenjara, terkurung, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ada banyak adik-adik sekalian yang sudah ingin main ke mall atau jalan-jalan ke tempat wisata atau ke rumah teman, tapi belum dibolehkan karena masih dalam keadaan COVID-19. Lalu kita mulai patah semangat, mulai pundungan, jadi malas di rumah, jadi nggak mau ngapa-ngapain. Tidak boleh ya, kita harus tetap bersukacita, harus tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang besar, yang penuh kuasa, yang bisa membuat kita menjadi orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Sebelum kakak membacakan ayat firman Tuhan, kakak ingin memulai dengan satu cerita atau ilustrasi. Ada seorang yang kaya, dia punya perusahaan, punya banyak uang, punya mobil yang mewah dan rumah yang mewah. Tapi masalahnya orang ini ingin mati. Nah lucu ya, dia punya segala hal dalam hidupnya, tapi dia justru ingin mati. Kenapa dia ingin mati? Karena dia nggak pernah merasakan ketenangan dalam hidupnya. Nggak ada sukacita, nggak ada semangat, nggak ada gairah hidup, dan hidupnya penuh dengan ketakutan dan sebagainya. Hidupnya dia merasa hampa, padahal dia banyak uang, dia banyak harta dan sebagainya. Dia bisa jalan kemana-mana, tapi dia nggak merasakan itu. Jadi dia ingin mati. Satu ketika orang kaya ini datang kepada guru spiritualnya. Dia punya seorang guru spiritual dan dia ceritakan apa yang dia rasakan kepada guru itu. Lalu dia memberikan kesimpulan bahwa dia ingin mati. Lalu dia bilang sama gurunya, tolong berikan aku minuman, ramuan untuk bisa saya minum dan saya mati. Begitu, dalam waktu 3 hari. Kemudian sang guru ini membuatkan ramuan, minuman buat dia untuk diminum. Dan kata gurunya, nanti kamu dalam 3 hari ke depan kamu akan mati karena sudah meminum ramuan ini. Tapi pesan gurunya kepada dia, tolonglah lakukan sesuatu hal yang baru yang belum pernah kamu lakukan di sepanjang 3 hari ke depan. Menjelang kamu akan mati. Lakukan apa itu? Ya lakukan apa saja. Misalkan kamu hidupnya bergairah, bersemangat, bersukacita, ketemu orang, menyapa orang, hai begitu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya begitulah, bantu orang yang susah-susah dan sebagainya. Orang kaya ini melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya ini, guru spiritual. Dalam waktu 3 hari dia melakukannya.
Dia datang ke kantor yang biasanya kalau dia datang itu dengan tegang. Jadi kalau ketemu karyawannya rasanya kayak jatuhnya mau marah karena tegang, dia juga stres begitu ya. Tapi waktu itu dia datang dengan wajah yang tersenyum. Dia menyapa karyawan di kantornya, selamat pagi semuanya, dan karyawan juga membalas, selamat pagi Pak. Dia bersuka cita, dia bergembira di 3 hari ini. Kemudian dia mulai membantu orang-orang miskin yang di jalan dan sebagainya. Dia membagi-bagikan berkat buat mereka. Dia membeli makanan dan sebagainya. Dia bantu mereka semua. Nah, pada 2 hari dia lakukan itu, dia justru merasakan benar-benar dia bergembira, bersukaria karena dia melakukan itu. Jadi bukan sekedar karena mau mati, tapi justru ketika dia lakukan, dia memang benar-benar merasakan ada damai, ada sukacita ketika dia melakukan hal itu. Tapi masalahnya tinggal 1 hari ini. Kan 3 hari dia dikasih waktu untuk dia minum ramuan, dia mati. Hari kedua dia udah merasakan sukacita yang benar di dalam hidupnya. Tapi dia berpikir, waduh tapi besok saya mati nih. Karena ramuannya batas sampai besok saya pasti akan mati. Wah gimana nih caranya? Kemudian dia datang kepada guru spiritualnya. Dia kasih tahu, saya tuh sebenarnya sudah merasakan sukacita yang sebenarnya, sudah merasakan damai dan ketenangan yang sebenarnya. Saya sudah menemukan hidup yang sebenarnya, kata si orang kaya ini. Terus kata gurunya, terus kenapa? Masalahnya besok saya akan mati, gimana nih? Bisa enggak guru bikinkan ramuan lagi untuk mencegah kematian saya besok? Kata gurunya, kamu benar gak mau mati? Enggak saya mau hidup lagi lebih panjang. Karena hidup bergembira, hidup bersukacita, hidup berdamai dengan banyak orang itu ternyata menyenangkan. Ya, dia yang salah menjalani hidup selama ini, dia hidupnya terlalu tertekan, terlalu keras, terlalu sombong dan sebagainya. Dia gak bersukacita padahal orang yang kaya. Tapi ketika dia menemukan itu, dia ingin hidup lebih panjang. Lalu sang guru bertanya, kalau kamu ingin hidup lebih panjang, ya silakan hidup lebih panjang. Tapi kan saya sudah minum ramuan itu, besok saya mati. Enggak kok, saya tidak memberikan ramuan kepada kamu waktu 2 hari yang lalu untuk mati. Itu ramuan biasa aja, enggak ada isi apa-apa, enggak ada untuk bisa membuat mati. Oh jadi saya enggak jadi mati nih? Enggak, wah hore dia bersukacita. Puji Tuhan dia bisa bersukacita. Nah adik-adik sekalian, cerita ini menceritakan kepada kita, ada banyak di antara kita adik-adik yang tidak bersukacita, tidak bersemangat, tidak damai menjalani hidup. Itu bukan karena situasi saja, tapi memang karena kita yang memilih untuk tidak mau bersukacita. Ya kan? Berantem dengan saudara kandung di rumah, kakak, adik berantem, tidak mau bersukacita karena kita sendiri yang memilihnya, hidupnya nggak mau hidup seperti itu. Padahal kalau kita memilih untuk hidup bersukacita, kita mau milih hidup untuk bergembira, berdamai dengan orang, itu bisa saja. Nggak usah berantem gitu ya, cuman persoalan kecil di rumah, hanya masalah karena ya sesuatu hal yang sepele begitu ya. Kok kita jadi berantem? Kita jadi tonjok-tonjokan, kita jadi adu mulut dan sebagainya, sampai nggak ada sukacita. Itu kesalahan kita, bukan karena persoalan itu. Kalau kita memilih untuk tidak usah berantem lah, cuman persoalan ini juga ngapain dijadikan masalah ya? Untuk apa dijadikan persoalan? Maka kakak percaya dan yakin kita akan hidup bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Adik-adik boleh buka Alkitab di rumah masing-masing ya, semuanya udah siapkan Alkitab ya. Sekali lagi pesan Kak Stefan, siapkan Alkitab, tidak siapkan HP untuk main game ya. Kakak nggak bisa lihat sekarang tapi Tuhan melihat. Siapkan Alkitab, kita baca dalam 1 Tesalonika 5. Kak Stefan memberikan 3 ayat ya. Ayatnya berbeda-beda, tapi nanti Kak Stefan jelaskan semuanya. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat yang ke-16 apa dikatakan? Bersukacitalah senantiasa.
Bersukacitalah senantiasa itu bukan hanya pada waktu kalian dibeliin HP oleh orang tua lalu bersukacita, dibeliin kuota oleh orang tua, kuota pulsa lalu kalian bersukacita, atau dibeliin sesuatu yang kita inginkan lalu kita bersukacita. Bukan begitu, tapi firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi senantiasa itu tanpa batas waktu. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, 1 kali 24 jam kita dianjurkan untuk bersukacita. Tapi bagaimana Kak mau bersukacita? Orang penuh masalah gitu ya. Dia tuh jahil banget tahu nggak? Suka ngerjain orang, bikin orang kesel di rumah. Saya kesel, saya nggak suka sama dia. Jadi nggak bisa bersukacita. Nah, kita bisa memilih, adik-adik bisa memilih untuk tidak marah, untuk tidak kesel. Ya walaupun dia ngeselin. Kalau memang dia ternyata jahil, ya udah pergi, jangan dekat dengan dia, jangan bersama-sama. Daripada bersama-sama jadi kesel berantem. Pergi gitu ke tempat yang lain. Ya kan kan dalam satu rumah nggak cuman diem di satu kursi, bisa ke kamar kemana. Pokoknya menghindar, jangan sampai menimbulkan bencana atau kemarahan sehingga tidak bisa bersukacita. Kita sendiri yang salah, bukan masalah karena orang itu yang nyebelin, tapi kita yang tidak mau bersukacita. Yang kedua, bagaimana kita bisa bersukacita dan bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Kuncinya adalah ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi kalau adik-adik sudah mulai kesel nih ya, doa, Tuhan tolong Tuhan jangan saya kesel Tuhan. Saya udah mulai emosi nih, Terus Tuhan yang dimarahin jadinya gitu ya. Bukan begitu, berdoa, Tuhan tolong Tuhan jaga hati. Ya kan, Amsal mengatakan jagalah hati dari segala kewaspadaan. Ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau dalam terjemahan Alkitab zaman dulu ya, Alkitab bahasa zaman dulu dikatakan jagalah hati dari segala yang patut dijaga. Karena dari situlah memancar kehidupan. Ya kan? Jadi yang paling penting dijaga itu hati. Paling penting banget nih ya. Karena dia itu sentral kehidupan manusia. Apa ya? Pusat hidup. Kalau hati kita udah kesel, udah marah ya, hati kita udah geram gitu, udah tangan bisa nonjok, kaki bisa tendang, ya kan? Mulut bisa keluar kata-kata kotor dan sebagainya. Itu dari hati semua. Tapi kalau hati kita kontrol, kita jaga dengan baik, Tuhan, jangan sampai hati ini marah. Maka kita tidak akan marah dan kita akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kemudian mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi bukan hanya bersukacita itu senang. Bersukacita, bergembira itu senang. Bukan cuma itu, tapi mengucap syukur. Mengucap syukur itu terima kasih Tuhan, hari ini sudah Tuhan tolong. Ya kan, adik-adik harus diajar gitu loh untuk tahu mengucap syukur. Kak Stefan mengajarkan kepada anak-anak di rumah, Adril dan Azril. Untuk apa? Tahu mengucap syukur. Dikasih berkat sama Tuhan, mengucap syukur. Dikasih nafas hidup, mengucap syukur. Dikasih kesehatan, mengucap syukur. Ya kan? Masih bisa makan dan minum. Masih bisa bangun pagi hari ini. Masih bisa ibadah hari ini walaupun lewat online. Harus mengucap syukur. Ya kan? Jangan jalani hidup itu kayak gitu aja gitu loh. Bangun pagi ya bangun, gak tahu apa yang dibilang sama Tuhan. Tidur malam juga langsung molor tidur begitu, gak ada doa buat Tuhan. Bangun pagi mengucap syukur. Terima kasih Tuhan sudah menolong sepanjang malam, sudah tidur dan dibangunkan pagi ini dan diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan hari yang baru. Terima kasih. Malam juga terima kasih Tuhan sepanjang hari sudah ditolong Tuhan, dikasih berkat, dikasih makanan, dikasih ini dan sebagainya, kesehatan, kekuatan, baru tidur. Itu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan yang sulit pun mengucap syukur. Bukan mengucap syukur hanya yang baik-baik saja, dikatakan dalam segala hal. Ya kan? Kita cuma tahu berterima kasih ke Tuhan kalau dikasih hal yang baik. Kalau doa kita nggak dijawab, kehidupan kita lagi susah seperti saat ini, adik-adik jadi malas mengucap syukur. Nggak boleh, malas mengucap syukur Kak. Kenapa? Apa yang mau disyukuri? Orang sekolah belum bisa.
Corona, corona terus, corona udah bosan dengernya. Apa yang mau disyukuri? Nah, nggak boleh gitu. Mengucap syukur ya harus terus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan adik-adik kesehatan dan umur panjang. Jangan takut ke depan. Ya kan? Apa tema khotbah pada minggu yang lalu? Jangan takut ya. Tema khotbah minggu yang lalu kan yang disampaikan Kak Rosma, jangan takut. Lo udah lupa ya? Kak Stefan aja ingat, orang satu rumah kita. Jadi hafal banget ya. Ayo jangan takut kan, ilustrasinya kan itu ya, ada seorang anak yang kalau disuruh keluar ngambil sesuatu dia takut gelap. Dia takut nanti mungkin setan kali jurik, takut dia. Itu contoh jangan takut. Ya kan, ayat Alkitabnya di mana, ada yang hafal enggak? Cerita tentang apa? Tentang Yesus dan murid-muridnya ya. Di atas apa? Perahu ya. Terus ada ilustrasinya, ada kapal dari kertas, itu ada ya pada minggu yang lalu atau enggak ya? Lupa lagi Kak Stefan. Mau nanya nggak bisa jawab anak-anaknya. Ya kan, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Jangan takut, itu diajarkan. Jangan takut apa sekarang ini nih? Jangan takut apa? Jangan takut karena nggak sekolah-sekolah. Lalu gimana nih masa depan kita? Ya kan, firman Tuhan yang sudah sampaikan masa depan kita itu ada di dalam Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu di dalam kitab Amsal. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi masa depan itu ada di dalam Tuhan. Tuhan yang menentukan semuanya. Yang paling penting buat adik-adik sekalian, harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur. Berdoa, memuji Tuhan, mengucap syukur. Ya kan? Jangan marah terus di rumah, menggerutu, pengen ini, pengen itu, nggak bisa dikasih orang tua. Kalau misalkan hari-hari ini ada yang kalian inginkan untuk dibeli, sementara kondisi ekonomi sekarang lagi tidak baik, mungkin papa dan mama ya uangnya mulai menipis, mungkin ya karena tidak jalan usaha, tidak jalan pekerjaan dan sebagainya. Lalu kalian minta nggak dikasih sama orang tua. Mengucap syukur, jangan menggerutu. Ya kan? Kalian juga walaupun masih anak-anak diajarin begitu ya, diajarin harus tahu gini ya, keuangan orang tua. Nanya dulu, Pak ada uang nggak? Ma ada uang nggak? Kenapa saya mau pengen beli ini? Tanya dulu harganya berapa nih? Oh ini cukup nggak uangnya? Jangan, aduh nggak ada uang nak, bisa nggak nanti ditunda dulu belinya? Langsung ngamuk sejadi-jadinya. Ngeri. Itu nggak boleh, harus mengucap syukur. Bahkan kalau bisa tugas adik-adik nih ya dari Kak Stefan ya, buat kalian semua di rumah ya, adik-adik di gereja keluarga tabernakel. Kalau ada yang lain nonton juga ya silakan gitu ya. Ajarin nih Kak Stefan, sama Kak Stefan, tolong doakan mama dan papa, keluarga orang tua. Doakan usaha yang mereka sedang kerjakan. Doakan ekonomi, jangan cuma tahu minta, doa enggak pernah. Ya kan? Itu namanya enggak adil. Minta ke orang tua tapi enggak pernah bantu orang tua di dalam doa. Jadi itu adalah salah satu hal untuk apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa harus mengucap syukur dalam segala hal? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita sekalian. Jadi mengucap syukur itu, berdoa senantiasa dan bersukacita senantiasa, itu adalah kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus buat kita. Bukan kehendak Kak Stefan dan guru-guru sekalian, bukan, tapi kehendak Tuhan. Kakak berharap mulai hari ini kalian menjadi anak-anak yang apa? Tahu bersukacita, tahu berdoa, dan tahu mengucap syukur. Ingat ya, 3 poin. Tahu bersukacita, tahu berdoa, dan tahu mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk berdoa, mengakhiri ibadah kita. Itulah sebabnya biarlah kita terus berdoa kepada Tuhan, karena percayalah adik-adik, dengan doa kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman ini
boleh menuntun anak-anak sekolah minggu untuk menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Mereka bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Ajarkan mereka untuk bisa mengucap syukur. Ajarkan mereka untuk bisa berdoa kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua, baik guru-guru sekolah minggu yang mengajar sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan ibadah. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.